Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu dilimpahkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Yahid Muhammad Saleh Aidi, Manna Syakana, Milatika Lutfi Fadila, dan Afaf Hoida Al-Faizah akan menerangkan beberapa materi terkait sejarah Islam pada masa dinasti Mamluk di Mesir. Asal-usul berdirinya dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak. Pada awalnya, mereka adalah orang-orang yang direkrut oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak. Kemudian, dididik dan dijadikan tentaranya. Mereka ditempatkan pada kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, yaitu Al-Malik As-Soleh. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada penguasa ini, mereka mendapat hak-hak istimewa, baik dalam karir ketentaraan maupun dalam imbalan-imbalan material. Mereka terdiri dari dua kelompok, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Buruj atau Burji yang datang kemudian. Mamluk Bahri dan Mamluk Burji dinamakan Mamluk Bahri karena tempat tinggal mereka di Pulau Ar-Raudah yang terletak di Laut Arab Bahr, bentangan delta Sungai Nil. Salah satu yang merupakan keunikan dari sejarah pemerintahan dinasti Mamluk ini adalah adanya ambisi untuk menjadi sultan dari seorang Mamluk wanita yang bernama Syajar ad-Dur. Dia adalah istri Sultan dinasti Ayyubiyah, As-Soleh Najmuddin Ayyub. Syajar ad-Dur mengambil alih kekuasaan setelah suaminya meninggal dunia dalam pertempuran melawan pasukan Louis ke-9 di Dimyat, Mesir. Putra mahkota Turan Syah ketika itu sedang berada di Syam. Untuk menjaga agar semangat pasukan Islam, sang istri menyembunyikan berita kematian suaminya. Setelah Turan Syah tiba di Mesir untuk berkuasa, ia dibunuh oleh pengikut Syajar ad-Dur. Kepemimpinan Syajar ad-Dur ini berlangsung selama 80 hari, yang kemudian kekuasaan Syajar ad-Dur ini berakhir dengan adanya teguran dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad, bahwa yang memerintah itu seharusnya adalah seorang pria dan bukan wanita. Syajar tidak sanggup menolak perintah khalifah tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk menikah dengan sultan pengganti dirinya yang bernama Izzuddin Aibak, agar dapat memerintah di belakang layar. Akan tetapi, segera setelah itu, Aibak membunuh Syajar ad-Dur dan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan. Pada mulanya, Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i atau formalitas, di samping dirinya sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun, akhirnya Aibak juga membunuh Musa. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamluk. Adapun Mamluk Burji dinamakan Mamluk Burji karena mereka menempati benteng-benteng Arab Burj di Kairo. Pada masa pemerintahan ini, terjadi penyerangan dari pasukan Turki Utsmani terhadap wilayah Mamluk yang merupakan cikal bakal permusuhan antara dinasti Mamluk dan tentara Turki Utsmani. Begitulah seterusnya para sultan Mamluk dilanda krisis dan perang, baik dari dalam maupun dari pihak luar seperti tentara Turki Utsmani dan Portugis yang melarang dan mengusik jalur perdagangan di Laut Tengah, hingga tewasnya Sultan Kangsus Al-Ghuri ketika berperang melawan Turki Utsmani pada tahun 922 Hijriah atau 1516 Masehi. Sejak itu, dinasti Mamluk berada di bawah bayang-bayang tentara Turki Utsmani. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan Mamluk Burji tidak dapat membuat kemajuan seperti yang telah dicapai
oleh dinasti Mamluk Bahri. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait perkembangan intelektual di masa dinasti Mamluk. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal dengan nama Nasiruddin At-Tusi. Di bidang matematika, Abul Faraj Al-Ibri. Dalam bidang kedokteran, Abul Hasan Ali An-Nafis, penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abdul Mun'im Ad-Dimyati, seorang dokter hewan, dan Ar-Razi, perintis psikoterapi. Dalam bidang oftalmologi dikenal nama Salahuddin Ibnu Yusuf, sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang mujaddid, mujahid, dan ahli hadis dalam Islam. Imam As-Suyuti rahimahullah yang menguasai banyak ilmu keagamaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam ilmu hadis, ilmu fikih, dan lain-lain. Pembahasan terakhir yaitu faktor yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Mamluk di Mesir. Kemunduran dan kehancurannya disebabkan oleh adanya faktor intern, yakni tidak stabilnya pemerintahan, disebabkan karena para penguasa ketika itu lemah. Adanya kondisi alam yang di luar dugaan mereka, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, serta wabah penyakit yang menjangkit mengakibatkan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan faktor ekstern yakni menguatnya Turki Utsmani dalam berbagai bidang sehingga dapat memukul mundur kekuatan dinasti Mamluk sampai menghancurkannya, sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Mamluk. Demikianlah beberapa pembahasan dari kelompok 6 terkait sejarah Islam pada masa dinasti Mamluk di Mesir. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.